Oke, jadi pagi ini pagi yang cerah. Kita mau masak buat makan lah pagi sama siang sekalian masak, jadi biar nggak 2 kali masak. Jadi kompornya kompor touchscreen, conduction stove. Jadi bahan-bahannya masak ini ayam ungkepnya ini 3 hari lalu udah direbus dulu awalnya. Terus masak ini simple, telur ceplok. Jadi sekarang mungkin hari dari tanggal 5, dari tanggal 6 nyampe 7, 8, tanggal apa sih? Tanggal 15 ya. Oke, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-10 di Polandia. Jadi agenda yang sudah dilakukan adalah membuat pesel sudah, membuat rekening bank sudah, cuman kartunya lagi on the way pengiriman ke sini. Mobile bankingnya udah install di HP udah, terus sama 2 hari lalu udah survei ke tempat kerjanya, terus lihat kondisinya, habis itu kondisi tempat kerja seperti apa, bayangan yang ngapain aja udah dapat bayangan, udah ketemu manajer duty-nya juga, terus sama ketemu kayak HRD manager gitu, udah ketemu Miss Barbara namanya. Terus nungguin permit lagi, nungguin lagi ya. Bersyukur aja, dibawa dalam doa semoga lancar. Dan buat teman-teman yang masih belum berangkat juga sabar, sambil ngisi-ngisi kegiatan nunggu, mending kalian ngisi kerja apa aja, Gojek lah, mau kerja Shopee Food lah, sambil ngisi-ngisi waktu, karena kalau ditungguin lama-lama kesel juga. Jadi ya itulah kegiatannya. Sampai di sini pun ternyata ya nggak langsung kerja guys, enggak, jadi harus nunggu lagi. Jadi nggak semudah itu gitu loh, jadi tetap harus nunggu, karena yang namanya kerja kan harus banyak paperwork atau dokumen yang harus diselesain kan. Jadi have to follow this process gitu. Jadi ya nunggu aja. At least aku bersyukur udah nyampe di sini dengan segitu banyak drama pembuatan visa, pembuatan apalagi visa sih yang paling kesel, sampai ubun-ubun kepala. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang tidak bisa direncanakan. Itu sih ya, sambil nunggu kita masak, sambil nunggu panas ya minyaknya. Nunggu panas, kita nyalain dulu blowernya tadi biar nggak terlalu overhead ini. Taruh dulu kameranya. Proses goreng. Nah tuh buat vlognya sampai karena saking gabutnya nunggu tidurnya sampai capek tuh. Bahasa Jawanya apa? Turu ambek kesel. Turu ambek kesel itu piye ya? Bayangin guys, tidur aja sampai capek kan berarti udah bener gabut. Mau keluar masalahnya di sini tuh areanya gini, jangan bayangin kayak
karena aku kan tinggal di Bali ya, udah mungkin hampir 7 tahun 8 tahun lah. Nah ini tuh tempatnya tuh kayak bukan di kota besar, ini kayak kota kecil, jadi ya gitu. Masak-masak, nah ini goreng, goreng, goreng. Goreng jadi gitu sambil nunggu terendapnya, sambil juga nonton YouTube-nya orang-orang. Biasanya kalau di Polandia seperti apa, ada juga yang orang masuk kerjaan juga ada. Tapi aku kayaknya di Indonesia kita kerja itu bukan kayak gitu. Aku rata-rata kerja paling pendek itu setahun setengah sih. Ya hopefully aku bertahan, walaupun bidang kerjaan yang aku nanti kerjainnya mungkin benar-benar baru ya. Jadi pasti banyak orang Jawa bilang banyak sih tahu nih. Ya banyak belajar, harus liatin banyak, benar-benar cepet harus adaptasi sih di sini. Menurutku tuh gini, dimanapun kalian kerja, perusahaan tuh maunya orang yang cepat adaptasi. Karena apa? Mereka nggak mau ngajarin gitu ya, dalam arti mungkin mengajarin, cuman kadang kan ada orang batas wajar ngajarnya beda-beda. Misalnya apa gini, mungkin sama si A batas kewajarannya untuk ngajarin anak baru let's say mungkin seminggu nih. Nah tapi mungkin ada senior yang si tipe B, batas kewajaran yang ngajarinnya ya mungkin 5 hari, lu harus udah tahu setidaknya 50% dapetnya. Nah itu tuh kan kita nggak tahu kira-kira orang ini batas wajar ngajarin kita tuh berapa persen, kita nggak tahu kan. Nah itu yang nggak ada manual booknya gitu. Jadi bener-bener random aja, bener-bener kalau emang kebetulan ketemu orang yang batas wajarnya pendek, nah mati sudah, mati. Apalagi ketemu yang ibaratnya tipikal orang yang belajarnya mungkin butuh proses yang nggak lama banget sih, mungkin 2 minggu gitu atau sebulan. Nah itu bahaya tuh, nanti di penilaiannya dikiranya orang ini nggak bisa belajar, padahal sebenarnya mungkin bisa belajar, cuman mungkin dia jarak waktu atau durasi belajarnya memang beda aja gitu loh. Cuman kan namanya di tempat kerja kan gini, beda-beda. Makanya pinternya orang di kerjaan di perusahaan A belum tentu pinternya di perusahaan B dia pinter, beda. Makanya menurut aku pinter itu menurutku lebih ke harus ada standar yang benar sih dalam bidang kerjaan ya. Jadi ya intinya harus be humble, harus ramah. Kalau pinter ya jangan sombong, ngajari. Jadi apa namanya, nah terus gimana kalau misalkan teman-teman yang gimana dong kalau misalkan tipikalnya kita yang belajarnya itu butuh beda sama orang nih, misalkan rada lama. Menurutku gini, itu harus ekstra sih. Jadi gini, belajarnya mungkin nggak cuma di tempat kerja aja. Jadi mau nggak mau ketika pulang kerja, nah mau nggak mau mesti nge-YouTube tuh, buka-buka YouTube. Habis itu mungkin di Indonesia apa namanya, ada kenalan yang kira-kira kerjaannya bidangnya sejenis, nah kamu tanya-tanya itu gimana ya caranya gini. Jadi istilahnya harus double ekstra sih, jadi nggak cuma cukup belajar di tempat kerja. Jadi kitanya pribadi harus cari tahu sendiri di luar jam kerja, supaya apa, nanti ketika di tempat kerja besoknya datang udah ada, oh bayangannya gini gitu.
karena nggak semua orang senior itu mau ngajarin yang sampai detail teknisnya seperti ini gitu, enggak. Dia mungkin aku cerita kayak gini mungkin karena aku pernah ngajarin orang ya, jadi ngerti rasanya ngajarin orang yang kayak itu orang kan goblok banget terus lama kayak gitu, aku ngerti rasanya sih, jadi makanya kayak karma sih kayaknya. Jadi mau nggak mau aku jalanin. Simpelnya mungkin apa namanya, harus ikhlas, harus ikhlas, harus biar, terus bawa dalam doa, karena intinya gini, apapun hari esok atau hari ke depan kita nggak pernah tahu, mau dia tuh orang kerasnya apa, mau apa-apa kita nggak pernah tahu. Jadi bawa dalam doa, terus jangan pernah menyesal dalam hal positif ya. Jadi contohnya misalkan kita ngelakuin yang misalkan kita udah belajar nih tapi hasilnya mungkin nggak sesuai ekspektasinya senior kita gitu, atau misalkan nggak sesuai ekspektasinya kita sendiri, nah itu jangan nyesel, nggak boleh nyesel karena kita udah ngelakuin yang positif, setidaknya kita udah belajar walaupun hasilnya nggak maksimal. Belajar tuh kan positif kan. Nah menurutku tuh jangan nyesel sih, kenapa gue bego ya, nggak, jangan gitu menurutku ya itu udah proses seperti itu gitu. Sekarang gini logikanya, orang mana yang mau hasilnya bodoh atau hasilnya jelek? Nggak ada cuy, pasti orang maunya hasilnya bagus, cepet belajar, cepet adaptasinya, cepet hasilnya bagus, pasti orang mau begitu kan. Cuman kan dirinya orang itu kan kadang-kadang resultnya beda. Kadang makanya kalau lo kalian ada nonton kayak seminar pelatihan harus berhasil, jaya jaya jaya, iya sih, cuman kan kadang nggak usah munafik, dalam arti hasilnya pasti beda, nggak mungkin sama ngelakuin A nih belum tentu hasilnya B aja, pasti ada A koma A, ada B komanya gitu tak mungkin nggak sama. Jadi intinya jangan nyesel sih gitu, selama itu kalian lakuinnya positif. Jadi tapi kalau misalkan kalian lakuinnya negatif, contoh nih misalkan kalian mabuk, atau misalkan kalian lakuin kayak shit happen, kayak misalkan nyoba narkoba, ya mungkin kan harus nyesel ya karena kita tuh lakuin hal negatif kan. Tapi kalau misalkan kalian masih belajar terus masih tuh kayak hasilnya kok gini-gini aja, nah itu jangan nyesel, terus aja belajar. Terus misalkan tapi nanti seniornya kesel sama kita karena kita bodoh, ya nggak apa-apa, karena menurutku itu hidup aja, nggak ada orang ngajarin habis itu kitanya nggak bisa nangkep cepet terus orangnya nggak kesel, pasti kesel, dan itu memang harus hidup dan dijalanin. Yeah, that's life man, you have to through this life and just proses. Sama masak ngomongin hidup kan. Itu sedikit curhatan aku yang gue rasain. Jadi jangan pernah nyesel, jalanin aja. Ya cukup sekian dulu ya, nanti lanjut part 2 nya karena aku sampai mau konsen masak. Bye bye.